saya juga bingung kalau sekarang masih ada orang yang mau jadi direksi BUMN dengan situasi yang penuh liku dan bergejolak itu. Jurnalis di media abal-abal ini selain mengirimkan ke orang-orang penting ini, dia juga mendatangi orang yang diserang ini. Iya. Mendatangi orang serang, Pak, ada berita ini gimana? Wah, karena kepanikan, ayo dong, take down. Turunin beritanya. Itu ada harganya. Waduh, kalau turunin beritanya kan saya harus lapor atasan saya yang di kantor. Padahal atasannya Dia sendiri. dia sendiri. Jadi kalau untuk urusan kabel sama ini, untuk urusan transportasi sama ini, jadi udah ada kafling-kaflingnya gitu. Makanya wajar kalau galian-galian yang ada di tanah air itu nggak kompak tuh antara PLN, PAM, fiber optik segala macam. Itu nggak bisa. Ayo bareng-bareng yuk kita bikin saluran bareng biar warga nggak susah. Habis PAM digali, rapihin, gali lagi PLN, rapihin fiber optik, rapihin apa semua bergantian. Ya karena masing-masing udah punya kaplingnya. Nah, itu yang terjadi dan itu yang memang real dialami. Bukan cuma dari partai, Bang. Bahkan ada partai itu memanfaatkan media, tapi media abal-abal. Gitu. Saya pernah pernah seorang korsek dari sebuah BUMN bilang, ini gimana ya caranya? Ini media-media ini bikin berita suka salah-salah gitu. Apalagi kalau dia mau RUPS, tiba-tiba direksi A, korupsi segini, ditengarai segala macam. Terus PT ini mengalami kerugian dari sini. Ini gimana sih cara nertipinnya gitu kan, dia ngomong sama saya itu. Saya bilang, Mas, ini media abal-abal, media yang ini kan, Tiri juga nggak jelas. Tirnya mungkin udah tir 10 kali ya. cangkirnews.com misalkan. Ini nggak ada yang baca, nggak ada yang aware juga. Tapi kan permasalahannya, komisaris atau direksi yang lain menjadikan itu acuan untuk menggeser dia. Nah, dia bilang gini, memang kalau kita mah paham, ini media yang tirnya kagak jelas. Ya. Media yang tiba-tiba dibikin hanya untuk menyerang seseorang biar nggak dipilih lagi. Problemnya adalah wartawan gadungan ini, wartawan abal-abal ini mengirimkan link beritanya itu ke orang-orang penting, ke menteri, ke anggota DPR, ke sejumlah orang yang kupingnya tipis. Gimana nih? Ini gimana nih? Gitu. Padahal kita dibilang itu abal-abal di media mainstream itu nggak, cuman kan mereka nggak peduli. Ya, Mereka nggak peduli. Gitu. Nah itu akhirnya, berarti ada kasus ya. Padahal emang kasusnya nggak ada sebenarnya. Nah itu yang terjadi. Jadi saya juga bingung kalau sekarang masih ada orang yang mau jadi direksi BUMN dengan situasi yang penuh liku dan bergejolak itu, dan kadang direksi nggak punya pilihan untuk tidak bisa menolak sebuah proyek karena proyek itu titipan dari yang maha di atas gitu, titipan dari orang politik, titipan dari segala macam lah kayak gitulah. Atau kadang-kadang jurnalis di media abal-abal ini selain mengirimkan ke orang-orang penting ini, dia juga mendatangi orang yang diserang ini. Iya. Mendatangi orang serang, Pak, ada berita ini gimana? Wah, karena kepanikan, ayo dong, take down. Turunin beritanya. Itu ada harganya. Waduh, kalau turunin beritanya kan saya harus lapor atasan saya yang di kantor. Padahal atasannya dia sendiri. dia sendiri. Jadi bahasanya begini, take down, Pak. Waduh, Pak, naikin berita itu ada biayanya. Iya. Apalagi take down gitu kan, gitu. Itu yang sering terjadi. Nah, jadi memang kita di satu sisi ada sebenarnya BUMN yang bagus. Kita kenal beberapa direksi yang oke banget, yang benar-benar sungguh-sungguh profesional. Ya, kita ambil contoh salah satunya Pak Jonan lah ya, Pak Ignatius Jonan. Jonan. Pada saat dulu PT KAI itu mendapatkan PSO, ya obligasi ya, Public Service Obligation. Jor-joran. Tapi layanan nggak dapat. Perusahaan juga merugi. Begitu dipegang Pak Jonan, kemudian berubah naik. Bahkan ada obrolan yang sempat saya dengar, yang terucap oleh Pak Jonan. Saya punya rel. Kalian butuh pengiriman logistik.
katakanlah dari Bogor atau dari Cibinong gitu ya, dari pabrik yang ada di sekitar situ, butuh pengiriman ke Merak untuk lewat naik ke kapal. Ayo, pakai rel saya. Malam tuh kosong. Dari jam 10 sampai pagi, sampai subuh, itu nggak ada yang pakai. Ayo pakai. Biaya transportasinya sekian, biaya distribusinya sekian. Yang kami kutip. Itu akhirnya naik. Kita juga lihat ada di BUMN lain yang seperti Pak Jonan yang memang punya visi gitu ya, yang untuk itu. Tapi kan memang tidak semua sih kalau kita perhatikan ya Bang Gaib. Banyak juga kita lihat yang direksi BUMN yang kemudian cuma ambil untung doang, cuma sekedar keren-keren atau cuma ya yang penting dapat jabatan. Cuman perusahaannya dibiarkan nggak jelas mau kayak gimana. Tapi ini bias nggak sih Bang Gaib dengan Presiden mengatakan, apalagi ada kejaksaan juga yang hadir pada saat itu. Ya memang. Kemudian, ayo, jaksa cari direksi-direksi. Kemudian ada tiba-tiba muncul seret pengadilan. Begitu nyampe pengadilan, ternyata nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kerugian 837 triliun. Ya. Ternyata perusahaannya untungnya juga nggak segitu. Untungnya juga nggak. Ternyata dari aset. Jadi memang mungkin maksud Pak Prabowo ini bagus ya menertibkan BUMN. Cuman saya khawatir nanti ditangkap oleh anak buahnya ini jadi wah ini pintu masuk nih, berarti udah dibolehin nih, sehingga dia gebiak uyah aja. Semua bisa dikriminalisasi, semua bisa ditangkap tanpa melihat karena kalau kejahatan keuangan itu kan mesti ada auditnya. Dan audit itu kan butuh duit. Kita mau menangkap kecurangan di sebuah perusahaan kan mesti buka laporan keuangan. Buka laporan keuangan mesti ada auditnya. Nah, audit itu kan butuh uang, gitu kan. Berapa banyak yang mesti ditangkap. Sementara ini udah, apalagi kalau udah masa lalu gitu ya. Udah cukup lama, bukan berarti nggak bisa sih. Cuma mendingan memperbaiki dulu yang sekarang ini, tata kelolanya yang benar, bisnis core-nya juga lebih jelas. Fokusnya mau ngapain, targetnya mau kayak apa. Setelah itu kalau mau dibuka yang masa lalu, yang kira-kira penting aja gitu. Bukan membuka untuk kepentingan urusan politik. Nah, itu yang kita khawatirkan. Dari statementnya Presiden Prabowo, membuka celah kepentingan politik bagi aparat penegak hukum. Untuk juga menakut-nakuti. Yang tadinya ditakut-takuti dari sisi politik, sekarang dari sisi hukum. Jadi akhirnya ya nggak berkembang-berkembang terus. Saya cuma khawatir nanti tidak ada orang yang mau jadi direksi BUMN. Karena ancamannya jelas dan bisa kapan aja tuh diperiksa, tiba-tiba dia lagi nemang cucu, dia udah pensiun, dia nemang cucu gitu, asik, udah pensiun, menikmati hidup, lagi berkebun, tiba-tiba namanya ada muncul. Iya, kejaksaan akan audit PT BUMN ini periode segini dan segini. Ternyata periodenya udah 10 tahun yang lalu. Itu pas periode dia. Dia lagi enak-enak gendong cucu, lagi mau ini, terus dipanggil. Panggilan kan akhirnya udah tua, dipanggil, dia juga udah banyak lupa. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh yang membuat akhirnya mereka jadi mau mengambil keputusan jadi ragu. Karena jangan sampai keputusan yang diambil itu justru merugikan, padahal itu kan action dari perusahaan ya. Ya, betul. Action itu bisa untung, bisa rugi. Itu tambah resiko perusahaan kan. Sehingga mereka nggak, akhirnya mereka udah gini-gini aja deh. Jangan untungnya di mana? Taruh di SBI aja. Gitu. Taruh di SBI, taruh di mana? Taruh di bank, deposito, apalah yang menguntungkan. Yang penting nggak beresiko untuk dia invasi misalkan. Dia buka tambang, dia buka beli gas, dia buka lapangan di mana gitu. Ternyata rugi. Nah, terus masuklah tuh aparat penegak hukum. Wah, ini rugi nih. Anda gimana bisnisnya? Tiba-tiba kena KPK, kena kejaksaan, di penjara. Padahal dia awalnya maksudnya tuh bagus sebenarnya, pengen menguntungkan perusahaan. Cuman kan ada kondisi bisnis, kondisi global. Itu kan bisa berubah kapan aja. Nah, itu yang membuat akhirnya saya khawatir mereka jadi begitu situasinya. Atau jangan-jangan karena saat ini sudah ada Danantara sehingga ya sudah BUMN ini usut aja dulu, kemudian semua ke depannya Danantara yang mengelola. Bisa, mungkin bisa begitu.